Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fitriana dengan NIM 12191496. Kali ini dalam pertemuan keempat, saya akan menjelaskan mengenai cara membuat halaman transaksi booking peminjaman pada Pustaka Booking. Di sini terdapat angka 0 sebelum kita melakukan transaksi. Dan nanti kita akan melakukan seperti ini. Membuat halaman transaksi booking peminjaman, langkah pertama, A. Membuat model booking, B. Membuat model pinjam, C. Membuat controller booking. 1. Di dalam controller booking, kita membuat fungsi tambahan booking. 2. Membuat fungsi hapus booking. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai codingannya. Yang pertama-tama kita buatkan model booking seperti yang sudah saya sebutkan tadi, membuat model booking terlebih dahulu. Nah, ini terus model booking .php. Nah, di sini terdapat class model booking yang nanti kita akan memanggilkan versi model booking ini. Public function get data, di mana kita akan menarikan data tersebut dan kita bisa mengembalikannya nilai si data ini. Lalu di sini ada public function get order by limit, yang dikatakan limit itu artinya untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan. Jadi kita akan membatasi setiap orderan gitu, setiap yang ada pada orderannya. Ini selanjutnya ada public function join order. Join order yang dimaksudkan itu untuk menggabungkan setiap orderan kita. Dari kita mau order 2, 5 ataupun seterusnya, itu bisa digabungkan dalam satu orderan. Yang select ini digunakan untuk menampilkan data yang telah diinput. Form ini dari booking BO-nya dan join booking detailnya, dan nanti ada ID bookingnya yang kita pesan gitu. Di sini terdapat SQL-nya atau database-nya. Insert itu untuk menyisipkan data, dan select sama seperti yang tadi itu untuk menampilkan data yang telah diinput. Di sini ada insert data seperti tadi, untuk menyisipkan data dari si table, dan update data itu untuk mengubah data yang telah diinput gitu. Misalkan kita nggak jadi untuk mengorder itu, kita bisa dalam penginputan data ini yang diprosesnya. Delete data itu untuk menghapus data yang telah diinput. Lalu di sini ada record. Record merupakan basis data yang memiliki nilai untuk masing-masing file pada table. Nih. Jadi kita akan memberikan nilai untuk masing-masing file pada table. Di sini ada kosongkan data, itu untuk melakukan pengosongan data kalau misalkan kita udah rapih gitu. Dan create itu untuk penambahan di database-nya. Select join itu untuk menampilkan data yang telah diinput, untuk menggabungkan gitu, untuk menggabungkan yang telah diinput. Ini ada kode otomatis yang nantinya kita akan pilih, dan di situ udah ada kodenya. Lalu selanjutnya kita buatkan lagi model pinjam .php seperti tadi.
ini. Di sini udah jelas, udah ada value functionnya untuk simpan pinjam, dimana kita akan menyimpan dalam buku pinjamannya, dan select data untuk menampilkan inputannya, dan update data itu untuk mengubah data yang telah diinput. Delete data itu untuk menghapus data yang telah kita input. Join data itu untuk menggabungkan setiap data yang kita pilih itu. Setelah kita membuat model booking .php dan model pinjam .php, selanjutnya edit file autoload .php pada bagian model dengan menambahkan model booking dan model pinjam. Ya, ini di sini. Sebelumnya di pertemuan kedua dan ketiga kan kita sudah jelaskan mengenai ada model user dan model buku yang kita masukkan. Nah, sekarang kita masukkan lagi model booking dan model pinjam. Itu untuk memanggil atau menyambungkan si model yang tadi ke bagian autoload ini. Kemudian lakukan pengeditan pada file header.php pada bagian menu booking buku seperti ini. Kita masukkan ke view, lalu template user, nah, header.php. Nih, di bagian ini kita masukkan ke model buku yang tadi kita sudah buat, kita sambungkan nih. Nah, jadi ini tuh untuk menyambungkan antara yang model buku dengan yang si header ini. Ini untuk membuat orderan gitu, angka orderan yang untuk kita mau order. Nih, hasilnya seperti ini. Nah, nih booking 0 buku karena kita belum melakukan transaksi booking. Selanjutnya kita masuk lagi ke codingan, kita buatkan controller baru dengan nama booking.php pada bagian controller. Ya, seperti ini. Sini ada variable ID-nya tuh untuk memanggil si ID user. Di sini ada pesan tidak ada buku di keranjang. Jadi jika sistem memeriksa tidak ditemukan adanya buku yang dipinjam, maka sistem melakukan feedback yang akan ada keterangan seperti ini, tidak ada buku di keranjang. Lalu di sini pada variabel data booking, di sini ada load pada view load data. Itu untuk menampilkan data booking yang telah dilakukan oleh si member. Lalu bagian fungsi tambah booking itu untuk menyimpan data booking buku, di mana penyimpanan pada proses ini dilakukan oleh table tab. Ini sudah ada komentarnya juga ya. Pada fungsi tambah booking ini, di sini terdapat pengecekan jumlah buku yang telah
di booking. Di sini juga ada keterangan booking buku tidak boleh lebih dari 3. Itu masuk ke bagian limit gitu, pembatasan, dia sudah dibatasi gitu. Bisa jadi bukunya itu ada benar-benar ada 3, tapi dia mau mesennya lebih dari 3, itu lewat dari batas orderan, jadi tidak bisa nih. Kita lihat ke bagian tampilan tambah bookingnya. Oke, kita ke bagian booking. Nah, di sini ada keterangan buku berhasil ditambahkan ke keranjang, dan di sini sudah berubah menjadi angka 1 yang tadi kita sudah pilih. Lalu saat menu booking diklik akan menampilkan seperti ini, benar. Lalu untuk membuat halaman, kita buatkan view baru dengan data booking.php. Kita masukkan lagi ke codingannya. View booking data booking PHP. Nah, di sini terdapat bagian table-tablenya. Ini table raw, table data, dan ini pembungkusnya si table tersebut. Lihat table heading. Nah, ini ada bagian pada kepala tabelnya, ada nomor buku, penulis, penerbit, tahun pilihan. Di sini ada for range, yaitu pengulangan atau looping. Setelah ini kita lakukan untuk panggilan lanjutkan booking buku. Misalkan kita mau order 1, terus habis itu kita mau tambah lagi gitu dengan lanjutan booking buku. Kita masuk ke bagian controller, kita cari mana, lalu kita cari yang hapuskan booking. Nah, kita lakukan public function terhadap hapus booking. Tampilannya nanti akan seperti ini. Nanti kita akan melakukan ini. Kita lakukan penghapusan booking. Sebelum ke penghapusan booking, kita coba untuk lanjutkan booking buku. Nah, kita pilih ke ini booking. Nah, di sini ada 2 kan. Kita klik, terus kita mau hapus salah satu. Kita hapus ini deh. Ini. Nah, terhapuskan. Nah, seperti itu penjelasan mengenai pertemuan keempat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam pengucapannya dan kurang lengkap atau kurang tepat dalam penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.